Hari Minggu adalah hari libur untuk bersantai, berkumpul dengan keluarga atau melakukan hobi yang disukai, namun berbanding terbalik di negara Swiss. Tahukah kamu jika hari Minggu di Swiss adalah hari dengan banyak larangan, bahkan jika dilanggar bisa masuk penjara? Terus terang kali ini akan merangkum fakta unik negara Swiss yang belum banyak kalian ketahui. Simak video ini dari awal hingga akhir, agar semakin banyak wawasan kita tentang suatu negara. Swiss adalah negara yang terletak di Eropa Tengah dan terkenal karena pemandangan alamnya yang indah, sistem perbankannya yang canggih, dan kebijakan netralitasnya dalam konflik internasional. Selain itu, Swiss seringkali digunakan dalam konteks produk atau barang-barang tertentu yang berasal dari Swiss atau dibuat dengan standar kualitas yang tinggi yang sering dikaitkan dengan negara ini. Contoh terkenal adalah jam tangan Swiss yang terkenal karena kualitas dan ketepatan waktu yang tinggi. Hari Minggu di Swiss adalah hari penuh larangan. Bukan rahasia lagi Swiss menjadi negara sejahtera di dunia. Penduduknya dijamin negara untuk hidup layak. Swiss boleh jadi merupakan negara ideal yang diimpikan banyak orang. Namun siapa sangka? Di balik tata kota dan negaranya yang begitu tenang dan tertata apik, pemerintah Swiss menerapkan sejumlah peraturan unik guna mengatur warganya. 1. Kaum lelaki tak boleh buang air kecil di malam hari. Di Swiss, kaum lelaki tidak diperbolehkan buang air kecil di malam hari. Tepatnya di atas pukul 10 malam waktu setempat. Aktivitas ini disinyalir otoritas Swiss dapat menyebabkan kebisingan dan dapat mengganggu tetangga sekitar. 2. Anjing dikenakan pajak. Setiap warga yang memiliki anjing wajib membayar pajak. Tarif pajak yang diberlakukan pun disesuaikan berdasarkan ukuran dan berat si anjing. Tiga, dilarang potong rumput di hari Minggu. Penduduk Swiss juga dilarang memotong rumput di hari Minggu. Otoritas setempat menganggap aktivitas tersebut dapat menyebabkan kebisingan dan mengganggu hari libur warga lainnya. Empat, tak boleh jemur pakaian di hari Minggu. Hanya itu, warga Swiss juga dilarang menjemur pakaian di hari Minggu. Tapi hal itu tentu dilatar belakangi alasan yang cukup kuat, mengingat negara ini ingin memberikan kenyamanan bagi penduduknya di hari libur seperti hari Minggu. Jadi yang harus dilakukan di hari Minggu hanyalah bersantai tanpa menimbulkan kebisingan sama sekali. Swiss atau Switzerland merupakan negara yang terkenal akan keindahannya. Secara geografis, Swiss terletak di Eropa Tengah dan berbatasan dengan Prancis, Italia, Jerman, Liechtenstein dan Austria. Negara Swiss terkenal dengan penduduknya yang bahagia. Negara dengan banyak pegunungan. Swiss terkenal dengan lanskape yang indah dan mempesona. Swiss memiliki luas 41.285 km persegi. Secara geografis negara ini didominasi banyak pegunungan, salah satunya yang paling terkenal yakni Pegunungan Alpen. Ketika kalian liburan ke Swiss, kalian akan melihat pemandangan puncak gunung yang diselimuti oleh salju dan dikelilingi oleh danau yang berwarna biru.
Negara dengan ribuan danau. Selain dikelilingi pegunungan yang indah, Swiss juga dikelilingi 7.000 danau, seperti Danau Jenewa yang merupakan danau terluas di Swiss. Danau yang memiliki nama lain Lac Léman atau Lac de Genève, dalam bahasa Prancis ini diklaim merupakan danau terbesar di Swiss. Bahkan di Eropa Barat, Danau Jenewa juga menjadi salah satu danau air tawar terbesar. Memiliki luas sekitar 581 km persegi, danau ini membentang di dua negara, yakni Swiss di wilayah Vaud, Valais, juga Jenewa dan Perancis, tepatnya di wilayah Haute-Savoie. Salah satu sumber air Danau Jenewa berasal dari aliran Sungai Rhône yang merupakan lelehan gletser es dari pegunungan Alpen. Selain itu, yang paling mengagumkan, air Danau Jenewa sangatlah bersih dan jernih, sehingga apabila berdiri di pinggir danau, dasar dari danau tersebut akan sangat jelas terlihat. Wisatawan maupun masyarakat lokal dapat menikmati keindahan Danau Jenewa ini secara gratis. Di pinggir danau, banyak sekali tempat makan yang bisa disinggahi untuk sekadar nongkrong dan bersantai ditemani angsa-angsa yang bermain di danau, juga merpati yang berterbangan di atasnya. Di beberapa spot danau, pemandangan Gunung Mont Blanc dan Grand Combine juga dapat terlihat dari kejauhan. Gunung-gunung tersebut menambah kecantikan atas panorama yang dapat ditemukan di Danau Jenewa. Namun, apabila ingin lebih dekat, Danau Jenewa juga terbuka untuk berbagai jenis aktivitas air. Banyak kapal yang menawarkan untuk wisata dengan tur keliling danau. Baik hanya berputar di kota Jenewa atau mengunjungi kota lain yang dihubungkan dengan danau ini. Negara yang netral. Negara Swiss tak hanya menjadi negara yang memiliki tingkat kesehatan yang tinggi. Swiss juga menjadi negara yang netral secara hubungan diplomatik dengan negara lain selama bertahun-tahun. Sebenarnya sikap netral negara ini berawal ketika Swiss mengalami kekalahan dalam perang melawan Perancis pada tahun 1515. Saat itu Swiss memihak Napoleon Bonaparte dan mengalami kekalahan. Mengambil dari pelajaran tersebut, Swiss berusaha untuk menjaga diri agar tidak terlibat dalam ekspansi dan peperangan apapun. Selama ini, Swiss selalu menolak saat negara lain ingin menggunakan wilayahnya untuk pengiriman senjata untuk negara lain. Negara teraman di dunia. Karena tingkat kesejahteraan hidup masyarakat Swiss cukup tinggi, hal tersebut menyebabkan tingkat kejahatan di negara ini terbilang cukup rendah. Saking rendahnya tingkat kejahatan di Swiss, persentase kejahatan di negara ini hampir berada di titik nol dengan hanya pada kisaran 45 kejahatan per tahun. Pendidikan yang berkualitas. Ketika kamu ingin menempuh pendidikan di Swiss, negara ini memiliki lebih dari 3.000 program studi yang bisa kamu pilih sesuai dengan pasionmu. Di Swiss terdapat beberapa tipe instansi pendidikan, seperti universitas reguler yang termasuk dalam kategori kampus biasa, universitas sains atau seni terapan yang lebih mengarahkan pada praktik, dan universitas keguruan yang bisa kamu ambil jika memiliki passion sebagai tenaga pendidik. Dengan seperti itu, sistem pendidikan di Swiss jauh lebih mudah dalam menentukan arah dan tujuan pendidikan. Bukan hanya itu, pelajar di negara ini dapat mendapatkan ilmu sesuai dengan rencana karirnya di masa depan. Berlibur di Eropa merupakan impian hampir semua orang. Menikmati aneka objek wisata yang selama ini hanya bisa dilihat melalui layar televisi adalah pengalaman terindah bagi sebagian orang. Namun jika kamu beruntung berkesempatan singgah di sana, jangan lewatkan untuk mengunjungi wisata Swiss yang cantik dan menarik hati ini. Satu, Matterhorn atau Cervino. Kamu pernah membeli coklat merek Toblerone? Nah, coba perhatikan bungkusnya. Di sana akan kamu lihat gambar puncak gunung.
Itulah puncak Matterhorn yang memiliki ketinggian 4.478 meter di atas permukaan laut. Tidak heran puncak yang menjadi ikon negara Swiss ini dinobatkan sebagai salah satu puncak tertinggi negara ini. Melihat bentuk puncak yang disebut orang Italia sebagai Cervino ini, tampak garis simetris dan megah, menjulang tinggi menebarkan pesona bagi siapa saja yang memandangnya. Dua, Lembah Lauterbrunnen. Yang dijuluki dengan sebutan Valley of 72 Waterfalls ini merupakan lembah yang mempunyai 72 air terjun dan tersebar di sekitar lokasi. Lembah ini terletak di Desa Ben, dikelilingi oleh tebing bebatuan yang membentuk huruf U. Tidak heran jika lembah yang sangat menawan ini banyak diburu wisatawan hanya untuk sekedar mengambil gambar dengan latar belakang tebing tinggi menjulang. Pesona Lauterbrunnen sudah sangat mendunia. Bahkan seorang penyair asal Eropa bernama Lord Byron sangat terinspirasi akan kemolekan lembah ini. Tiga, Gunung Pilatus. Ini adalah salah satu lokasi terbaik bagi pecinta olahraga hiking. Bagaimana tidak, sepanjang perjalanan menuju puncak, kamu akan disuguhi pemandangan perbukitan dengan puncak putih seperti kapas yang tertutup salju, aliran sungai biru jernih, pedesaan ala Swiss, dan hamparan padang yang menghijau menakjubkan. Tersedia pula kereta gantung atau gondola yang siap mengantarkan pengunjung menuju puncak Pilatus tanpa harus berlelah-lelah mengeluarkan keringat. Gunung Pilatus adalah salah satu dari jejeran pegunungan Alpen, sehingga saat tiba di puncaknya, kamu akan melihat bagaimana indahnya Alpen dari dekat. Empat, Rheinfall. Rheinfall merupakan destinasi wisata Swiss lainnya yang wajib kamu sambangi. Air terjun ini sudah ada sejak berabad-abad silam. Keindahan alam yang menonjolkan ciri khas negara bersalju tampak jelas di sini. Dengan volume air yang tidak deras, semakin membuat wisatawan betah berlama-lama di sini dengan rasa aman dan nyaman. Tempat wisata yang berada di perbatasan Swiss dan Jerman ini memiliki ketinggian 23 meter dengan lebar 150 meter. Pengelola menyediakan boat untuk disewakan agar kamu bisa mendekati dan merasakan sendiri sejuknya cipratan air terjun dari dekat. Pemandangan yang tersaji di sekitar air terjun sungguh membuat pengalaman liburanmu menjadi salah satu memori yang tidak mungkin terlupakan. 5. Sungai Ahr. Sungai Ahr mengalir di tiga sisi kota Bern, ibu kota negara Swiss. Airnya jernih bak kristal dan dari jauh terlihat berwarna toska. Sungai ini ibarat denyut nadi bagi Bern dan menampilkan pemandangan yang indah dari kota yang menjadi situs warisan dunia UNESCO tersebut. Kamu akan dimanjakan bangunan-bangunan tua dengan Sungai Ahr di bawahnya ketika memasuki kota Bern. Suasananya yang tenang dengan lingkungan yang terlihat asri bikin nyaman dan dijamin betah. Setiap musim panas, orang-orang sering berenang dan melakukan banyak aktivitas air di sini, seperti berenang dan mendayung. Sungai ini mendadak viral di Indonesia karena putra Ridwan Kamil, Emril Khan Mumtaz berenang di sini. Keindahan negara Swiss memang tiada duanya. Dikarunia karakteristik geografis yang indah dan memukau, tentunya Swiss menjadi daya tarik bagi seluruh wisatawan dari seluruh penjuru dunia. Masih banyak fakta Swiss yang belum terangkum dalam video ini. Jika kamu sudah pernah berkunjung dan tahu lebih banyak info menarik tentang Swiss, sampaikan di kolom komentar. Semoga video ini menambah wawasan kita semua. Terima kasih sudah menonton terus terang hingga akhir video. Like dan subscribe terus terang agar kalian makin tahu informasi menarik lainnya.